Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Rahmadani, NIM 19320410447. Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas B angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan jasmani adaptif. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan jasmani adaptif. Pendidikan jasmani adaptif didefinisikan suatu sistem penyampaian pelayanan yang berkomprehensi yang dirancang untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam ranah psikomotorik. Pelayanan tersebut mencakup penilaian, program pendidikan individual atau PPI, pengajaran bersifat pengembangan atau yang disarankan, konseling dan koordinasi dari sumber atau layanan yang terkait untuk memberikan pengalaman pendidikan jasmani yang optimal kepada semua anak dan pemuda. Selanjutnya, sejarah pendidikan jasmani adaptif di Indonesia. Sejarah pendidikan pengajaran adaptif di Indonesia sebagaimana telah diutamakan dalam bagian pendahuluan secara tertulis. Belum menjumpai dalam literatur tentang pendidikan di Indonesia ada aspek yang membicarakan masalah pendidikan adaptif beserta sejarahnya. Selama pelajaran pendidikan jasmani peserta didik yang salah satu kakinya lebih pendek dan kecil daripada yang lain sehingga ia pakai tongkat penyangga untuk berjalan. Selanjutnya, adapun tujuan pendidikan jasmani adaptif. Yang pertama yaitu untuk menolong siswa untuk mengkoreksi kondisi yang dapat diperbaiki. Yang kedua, untuk membantu siswa dalam melindungi diri dari kondisi yang memperburuk keadaannya. Yang ketiga, untuk membantu siswa penyesuaian sosial dan apresiasi terhadap mekanika tubuh yang baik. Yang keempat, untuk menolong siswa memahami dan menghargai macam-macam olahraga yang dapat diminatinya sebagai penonton. Selanjutnya, adapun manfaat dari pendidikan jasmani adaptif. Yang pertama, manfaat bagi jasmani. Aktivitas jasmani penting bagi perkembangan maksimal dari jasmani. Melalui program pendidikan jasmani yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, dari pertumbuhan jaring-jaring otot dan tulang dirangsang. Yang kedua yaitu manfaat bagi keterampilan gerak. Banyak faktor termasuk belajar dan latihan mempengaruhi perkembangan keterampilan gerak. Guru yang profesional dan berkemampuan dapat membantu tiap anak mengembangkan secara paling efisien koordinasi syaraf otot, keterampilan gerak dan gerak-gerak kreatif. Yang ketiga yaitu manfaat bagi kesegaran. Melalui satu program pendidikan jasmani yang seimbang, kekuatan tubuh, daya tahan, kelentukan dan mobilitas dapat dikembangkan dan dipertahankan dan dapat membantu anak mengembangkan tingkat kesegarannya yang optimal untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, keuntungan emosional. Sebagian besar dari aktivitas jasmani melibatkan emosi. Umpamanya dalam waktu yang relatif singkat, sikap anak dapat berubah dari sangat kecewa ke kegembiraan. Anak dapat belajar untuk menguasai emosinya dan perilaku lainnya dengan baik melalui bimbingan dari guru pendidikan jasmani dan peraturan dalam setiap jenis permainan. Yang keempat, keuntungan sosial. Pendidikan jasmani dapat membantu anak belajar dengan cara yang diinginkan untuk berhubungan dengan orang lain, untuk mengembangkan peran tiap kelamin dengan baik, dan mengembangkan nilai-nilai normal yang dipandang baik oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu keuntungan bagi kecerdasan. Pendidikan jasmani dapat meningkatkan perkembangan intelektual. Setiap kali anak
berpartisipasi dalam permainan yang disajikan dalam pendidikan jasmani, olah pikir diperlukan. Sejumlah pakar berpendapat bahwa tingkat kesegaran jasmani berhubungan dengan pencapaian intelektual, khususnya kesiapan mental dan konsentrasi. Selanjutnya, adapun ruang lingkup peserta penjas adaptif. Yang pertama yaitu siswa autis, yang kedua siswa yang mengalami hambatan penglihatan, siswa yang mengalami penghambatan pendengar dan komunikasi, siswa yang mengalami hambatan emosi, siswa yang tunawisma, siswa yang tunagrahita, siswa yang mengalami hambatan fisik, siswa yang mengalami hambatan belajar, dan siswa yang memiliki hambatan lainnya seperti epilepsi, HIV, ADD dan ADHD, asma, leukemia, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu teknik dan model pembelajaran penjas adaptif. Yang pertama yaitu teknik pengembangan strategi pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, teknik memodifikasi pembelajaran. Kelihatannya masalah ini erat sekali hubungannya dengan berbagai metode yang telah dibahas sebelumnya. Faktor yang perlu dimodifikasi dan disesuaikan para guru dalam upaya meningkatkan komunikasi dengan siswa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan bahasa. Yang kedua, membuat konsep dan konkret. Yang ketiga, membuat urutan tugas. Yang keempat, membuat ketersediaan waktu belajar. Dan yang terakhir yaitu pendekatan. Teknik yang kedua yaitu teknik memodifikasi lingkungan belajar. Yang harus dimodifikasi yaitu sebagai berikut, memodifikasi fasilitas dan peralatan. Yang kedua, memanfaatkan ruang secara maksimal. Yang ketiga, menghindari gangguan dan pemusatan konsentrasi. Yang terakhir yaitu melaksanakan pengajaran individu. Adapun metode pembelajarannya, metode yang dapat diterapkan ada 3, yaitu yang pertama metode bagian dan metode keseluruhan, yang kedua metode kombinasi bagian keseluruhan, dan yang ketiga yaitu penyampaian penjelasan dan peragaan.